Soccer Mania, kembali lagi di Soccer Angels News. Kami akan selalu hadir menyajikan berita bola terbaru spesial untuk kamu. Kita awali berita hari ini dari Liga Inggris Soccer Mania. Manchester United menjamu West Ham pada pekan ke-23 Premier League 2023-2024 di Old Trafford. Berstatus tuan rumah, Manchester United meraih kemenangan dengan skor 3-0 atas West Ham. Babak pertama berjalan cukup seru, dengan kedua tim bergantian memegang kendali permainan. Namun, gol Rasmus Højlund pada menit ke-23 jadi pembeda. Pada babak kedua, United tetap bermain cukup solid. Dua gol dari Alejandro Garnacho pada match kali ini menegaskan kemenangan Manchester United atas West Ham. Kemenangan ini membuat United kini berada di posisi ke-6 klasemen dengan 38 poin. Sedangkan West Ham berada di posisi ke-7 dengan 2 poin lebih sedikit. Di laga ini, Rasmus Højlund memberi kado istimewa untuk dirinya sendiri di ulang tahun ke-21. Satu golnya membuat dirinya menjadi pemain termuda Manchester United yang mencetak gol di 4 penampilan berturut-turut Premier League. Selain itu, Højlund juga mengukir sebuah catatan unik. Ia adalah pemain kedua di Premier League yang bisa mencetak gol tepat pada hari keulang tahun ke-21. Lisandro Martinez jadi korban kemenangan Manchester United atas West Ham. Bek Argentina ini hanya bisa bermain 70 menit, dirinya dihantam cedera. Musim 2023-2024 ini memang buruk bagi Lisandro. Dia sudah menepi cukup lama karena cedera kaki dan baru saja pulih beberapa pekan lalu. Naas kali ini Lisandro mungkin terpaksa menepi lagi. Belum ada pernyataan resmi dari pihak klub soal cedera Lisandro. Namun melihat reaksinya di lapangan, kali ini cedera Lisandro tampak cukup buruk. Di match lain, Chelsea menjamu Wolverhampton pada laga pekan ke-23 Premier League 2023-2024 di Stamford Bridge. Bermain sebagai tuan rumah, The Blues kalah dengan skor 2-4 dari Wolves. Chelsea memulai laga dengan cara yang ideal. Cole Palmer sukses mencatatkan namanya di papan skor. Namun keunggulan itu tak bertahan lama. Dimulai dari kesalahan Caicedo, Matheus Cunha mampu membobol gawang Chelsea pada menit ke-22. 2 menit sebelum waktu normal babak pertama usai, Wolves berbalik unggul. Lagi-lagi dari bola pantul. Kali ini sepakan Aït-Nouri mengenai Disasi dan bola berbelok arah. Wolves makin di atas angin. Pada menit ke-63, Matheus Cunha mencetak gol ketiga Wolves berasal dari umpan Pedro Neto. Kesialan kembali menerpa Chelsea, Wolves mendapatkan penalti, dan Matheus Cunha menjalankan tugas dengan sempurna untuk menorehkan hat-trick. Chelsea mendapat gol hiburan pada menit ke-86. Mudryk melepas umpan yang mampu dikonversi jadi gol oleh Thiago Silva. Hasil ini membuat Chelsea kini berada di posisi ke-11 klasemen dengan 31 poin dari 23 laga, fix jadi tim papan tengah tulen. Kemudian Arsenal meraih kemenangan 3-1 saat menjamu Liverpool. Laga ini diwarnai gol bunuh diri Gabriel Magalhaes, blunder fatal Alisson dan Van Dijk, serta kartu merah Ibrahima Konate. Arsenal memimpin pada menit ke-14 melalui Bukayo Saka memanfaatkan bola liar. Liverpool menyamakan kedudukan pada masa injury time babak pertama. Sontekan Luis Diaz mengenai Gabriel Martinelli dan masuk ke gawang Arsenal. Arsenal kembali memimpin pada menit ke-67 dari kesalahan fatal Alisson Becker. Ia keluar dari kotak penalti dan coba menyapu bola tapi luput. Bola dicocor Martinelli ke dalam gawang. Petaka untuk Liverpool di menit ke-88. Ibrahima Konate menerima kartu kuning kedua usai melanggar Kai Havertz. Arsenal mencetak gol ketiganya di laga ini lewat sepakan mendatar Leandro Trossard. Hasil ini tak mengubah posisi Liverpool di puncak klasemen Liga Inggris dengan 51 poin dari 23 laga. Sementara Arsenal naik ke posisi kedua dan menipiskan jarak menjadi 2 poin. Kemudian dari Italia, Inter Milan sukses menang tipis di laga Derby d'Italia lawan Juventus di laga pekan ke-23 Serie A 2023-2024 di Giuseppe Meazza dengan skor 1-0. Pertandingan ini berlangsung dengan cukup menarik. Tempo pertandingan berlangsung naik turun dan beberapa peluang tercipta dari kedua kubu. Inter akhirnya menang berkat gol bunuh diri dari Federico Gatti. Hasil ini membuat Inter kini mengemas 57 poin dari 22 laga.
Mereka berdiri kokoh di pucuk klasemen. Di match lain, Napoli mengalahkan Hellas Verona 2-1 dalam lanjutan Liga Italia musim ini yang digelar di Stadion Diego Armando Maradona. Tuan rumah mengancam gawang Verona via tembakan kaki kiri Kavika Kvaratskhelia di menit ke-10. Penyerang Georgia itu kembali mendapatkan selewat tembakan jarak jauh di menit ke-13. Verona secara mengejutkan berhasil memimpin di menit ke-72. Diego Coppola sukses menanduk eksekusi Thomas Suslov untuk membobol gawang gol ini. Namun keunggulan itu hanya bertahan 7 menit. Aksi Jesper Lindstrom menusuk kotak penalti diakhiri umpan yang diselesaikan dengan baik oleh Cyril Ngonge. Kemenangan akhirnya menjadi milik Napoli usai Kvaratskhelia mencatatkan namanya di papan skor melalui tembakan jarak jauh. Di laga berikutnya, Atalanta juga sukses membungkam tamunya Lazio dengan skor meyakinkan 3-1 yang digelar di Atleti Azzurri de Italia. Menit ke-16, Atalanta sudah mampu unggul melalui gol Mario Pasalic, kemudian menit ke-43 mereka menggandakan keunggulan via penalti Charles de Ketelaere. Di menit ke-76, Atalanta semakin menjauh melalui brace Charles de Ketelaere. Lazio hanya mampu membalas sekali di menit ke-84 via penalti Ciro Immobile. Dari Spanyol, Real Madrid gagal meraih kemenangan saat menjamu Atletico Madrid usai bermain imbang 1-1 di Stadion Santiago Bernabeu pada lanjutan La Liga pekan ke-23. Brahim Diaz membawa Real Madrid unggul pada menit ke-20. Namun Los Blancos gagal mengamankan keunggulan itu setelah kebobolan pada menit ke-90+3 lewat sundulan Marcos Llorente. Meski demikian, Real Madrid tetap bertahan di puncak klasemen Liga Spanyol dengan 58 poin dan Atletico Madrid menempati posisi keempat dengan 48 poin. Dari Jerman, RB Leipzig akhirnya mampu meraih kemenangan lagi di Bundesliga usai 3 kekalahan beruntun. Mereka berhasil menang 2-0 saat menjamu Union Berlin. Luis Openda sudah mampu membawa Leipzig unggul ketika laga memasuki menit ke-11. Kemudian di awal babak kedua, Benjamin Sesko menggandakan keunggulan Leipzig. Dari Piala Raja Arab Saudi, Al-Ittihad menang bantai saat berhadapan dengan Al-Faisali dengan skor akhir 0-4 di Prince Faisal bin Fahd Stadium. Abderrazak Hamdallah memecah kebuntuan via penalti untuk Al-Ittihad menit 45+4. Kemudian N'Golo Kante menggandakan keunggulan Al-Ittihad ketika babak kedua berjalan 9 menit. Gol ketiga tercipta berkat gol dari Ahmed Hegazi pada menit ke-68, sang pemain pun sukses mencetak brace-nya untuk menggenapkan kemenangan Al-Ittihad. Inter Miami sukses mengalahkan Hong Kong League 11 4-1 dalam pertandingan uji coba di Hong Kong. Dalam pertandingan ini, Messi hanya jadi cadangan dan tidak dimainkan. Inter Miami akhirnya baru bisa memecah kebuntuan lewat gol Robert Taylor melalui tendangan dari luar kotak penalti. Namun 3 menit kemudian, Hong Kong League 11 berhasil menyamakan skor melalui sontekan Anier. Di menit ke-50, sontekan Sunderland berhasil membawa Inter Miami memimpin kembali. Inter Miami sukses menambah keunggulan menjadi 3-1 lewat gol Leonardo Campana. Pada menit ke-85, Inter Miami berhasil menambah skor menjadi 4-1 lewat gol Ryan Sailor. Hingga pertandingan berakhir, tak ada skor tambahan yang tercipta. Inter Miami menang 4-1 dan Messi tetap tidak dimainkan dalam laga ini. Hasil ini menjadi kemenangan pertama Inter Miami di uji coba pramusim. Cemoohan supporter makin kencang jelang akhir laga ketika Messi semakin jelas takkan tampil. David Beckham selaku pemilik klub pun tak luput dari cemoohan saat berbicara pada penonton. Hal serupa terjadi lagi saat penyerahan trofi untuk Miami. Seruan meminta pengembalian uang tiket juga bergema. Namun bukan hanya penonton yang kecewa, pemerintah Hong Kong pun merasakan hal serupa, sebab mereka juga ikut memfasilitasi kedatangan Miami. Pencinta sepak bola di Hong Kong pun dilaporkan merusak papan promosi bergambar Lionel Messi. Thomas Muller bermain sejak menit pertama saat Bayern Munich berhasil mengalahkan Borussia Mönchengladbach dengan skor 3-1 pada laga pekan ke-20 Bundesliga di Allianz Arena. Setelah laga usai, Bayern Munich mengumumkan bahwa hasil itu membuat Thomas Muller tercatat sebagai pemain dari Bavarian dengan koleksi kemenangan terbanyak di pertandingan kompetitif.
Pemain yang kini berusia 34 tahun itu total telah meraih 500 kemenangan dari 690 pertandingan yang ia jalani bersama Bayern. Sekian berita bola hari ini, saksikan berita bola selanjutnya hanya di Soccer Angels News. Dadah!